Jadi buat teman-teman semua yang kayaknya punya trauma tentang relationship, ada baiknya sih nonton ini nggak sendirian. Betul. Atau kalau misalkan kamu pengen nonton, make sure dulu baca sinopsisnya dulu Sobat Fox. Cinefox 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Kutus-Kutus. And Sanga-Sanga, balik lagi bersama Roro dan juga Ivan Avani. Yes. Di kesempatan kali ini Sobat Fox, kita bakal ngebahas satu film yang lagi happening banget. Betul. Dan ini kalau misalkan kamu pengen nonton, nonton aja kalau kamu penasaran. Tapi kalau buat kamu yang memiliki trauma khusus, mending jangan nonton ya. Ya, ini memang sebuah series. Bener. Jadi kita akan mengangkat sebuah series yang lagi happening banget di sebuah OTT yang berwarna merah. Dan ini nggak cuma di Indonesia aja, Van. Karena di Amerika kabarnya series ini tuh cukup cukup happening gitu. Bener banget. Dan memang membahas tema-tema isu tentang mental health dan Betul. psikologis yang memang rada-rada red flag sih gitu. Ini kalau misalkan kita lihat secara posternya aja sudah cukup menggambarkan di mana ada satu tokoh utama yang emang ditutup pakai gelas bening. Di belakangnya ada background seorang wanita yang itu ditonjolkan lebih besar gitu dibanding si pemeran utamanya. Iya, benar. Jadi buat teman-teman semua yang kayaknya punya trauma tentang relationship, ada baiknya sih nonton ini nggak sendirian. Betul. Atau kalau misalkan kamu pengen nonton, make sure dulu baca sinopsisnya dulu Sobat Fox. Karena terus terang kalau misalkan kita ngomongin satu series ini punya 7 series, 7 episode betul ya. 7 episode. Ini cukup traumatized dan memang menarik sekali untuk dibicarakan bersama dengan teman-teman pas lagi di tongkrongan karena cukup membuat berbagai opini-opini yang berkembang ya. Bener banget. Disutradarai oleh Gareth Tanley dan Tanley ini merupakan sutradara yang sekaligus kayak semacam menuliskan kembali. Karena si tokoh utamanya yang dimainkan oleh Richard Gere itu dia memerankan tokoh yang kemudian dia menamakan sendiri ya karakternya yaitu Donnie Dunn. Itu adalah versi fiksi dari kehidupan pribadi atau pengalaman pribadinya. Benar banget Sobat Fox, dan juga di sini terlibat dengan salah satu wanita diperankan sama Jessica Gunning yang akan berperan sebagai Martha, dan tentunya kita lagi ngomongin Baby Reindeer. Betul. Benar banget Sobat Fox, dan kalau misalkan kamu pengen nonton nih, sebelum nonton ada baiknya kita tonton dulu trailernya biar kamu juga punya gambaran series ini seperti apa ya. Ya, ini dia trailernya. I really don't know where it's gonna end. Muncul. Iya. I think one of us is gonna have to die Jangan now. lupa kita saling berinteraksi ya. Kan dia ceritanya ini kan seorang stand up comedian yang lagi membangun. Ini di New York juga ya ceritanya. Apanya? Oh, kalian nanti. Ini di Inggris apa di Amerika nggak sih? Backgroundnya kita cari dulu deh Bu. There's a reason you're keeping her out, and maybe it's Di Inggris. really manly hands, haven't you? Chiseled jawline. Should we run away together? So you're a comedian? So It's not going well. is that a question? Somebody hurt you, didn't they? Who was it? Martha, can you let go of my hand now, please? Martha, please let go! Serem sih kalau punya bener kayak gitu. Kenapa? Serem Bu, masa hari-hari di candid mulu. Please welcome to the stage, Don. I'm really worried here. You can't let her affect us like this. It's not her affecting us, it's you. I miss you. Ladies and gentlemen, this is my stalker. Say hello to Martha. Don't you say that to me! Apologize to me right now! Can't take my mom anywhere. Oh, please. Thrilling banget ya. Wow, itu keren banget. Ya maksudnya kayak bener-bener psikologis banget ya.
Itu dia, Baby Reindeer. Ini kalau misalkan nonton pertama kali atau mungkin kamu sudah nonton, Sobat Fox, satu apresiasi yang memang aku tujukan buat pemeran Martha sih. Betul. Ini keren banget. Itu keren banget ya. Dari ekspresinya dia, kemudian bagaimana dia mengungkapkan satu hal yang bisa dikatakan kalau mungkin kamu anak psikolog bisa banget memahami dari lirikan matanya, sudah sangat menjelaskan kalau ternyata dia adalah ya bisa dikatakan punya kepribadian yang cukup unik. Iya benar. Dan itu memang kayak itu menggambarkan ini sih apa kabarnya ya, apa kayak ciri khas, maksudnya dia tuh bener-bener koheren banget gitu untuk menggambarkan seseorang yang punya kepribadian yang obsesif seperti betul. Jadi aku rasa dia keren banget. Dan ini kalau misalkan kamu baca berita atau ngikutin beritanya soal Baby Reindeer ini, belum lama ini juga muncul, itu ada satu sosok yang katanya mengaku di permukaan publik kalau dia adalah sosok Martha yang digambarkan di film Baby Reindeer ini dan ngerasa kalau private life-nya terganggu. Benar, atau dia juga merasa bahwa sisi penceritaannya itu lebih berat atau di tidak cowok balance ya, betul. Siapa namanya? Doni ya? Ya, jadi Doni Dan ini mengisahkan seorang komedian yang sedang meniti karir di kayaknya dengan latar belakang sebuah kota di Inggris. Betul. Ya. Dan dia kemudian juga kayak semacam kerja paruh waktu di sebuah bar yang kemudian secara tidak sengaja bertemu dengan Martha yang waktu itu sedang kayak semacam sedang sedih sekali di situ. Dan Dani kemudian menawarkan teh gitu, secangkir teh, tapi waktu itu Martha bilang dia nggak punya uang karena nggak bawa dompet. Betul banget. Ini sebenarnya adalah salah satu gestur ketika kita memberikan pertolongan kepada orang, tapi ternyata orang yang kita tolong menganggap itu adalah sebuah ekspresi yang berlebihan atau menganggapnya itu adalah salah satu bentuk perhatian yang diartikan itu bentuk rasa suka gitu. Tapi kalau si Martha itu kayak ini nggak sih, Van? Kayak dia itu memang kayak dalam waktu yang sedang terpuruk dan di situ dia ngerasa mungkin buat orang tuh biasa aja ya, kayak kamu bisa kenapa? Aja. Oh iya benar. Maksudnya kebaikan hati orang itu atau empati orang itu kemudian dilihat jadi sesuatu yang perhatian yang luar biasa gitu loh. Disalahartikan kan? Mengena banget. Mengena banget, punya impact yang ke psikis si Martha ini luar biasa sampai akhirnya terjadi beberapa hal yang seperti kalau kita ngomongin di teler sendiri sampai datang ke barnya setiap hari, ngefotoin si Doni, datang ke acara serial komedinya. Benar, dan di awal kan memang sudah terasa aneh ya, karena kan dia kemudian menceritakan siapa dia, tapi tanpa ada orang yang nanya. Jadi dia kayak ngomong terus, bercerita terus, sangat open dengan kehidupan yang sebenarnya itu adalah kehidupan yang bisa dikatakan hanya ada di dalam pikirannya si Martha. Betul banget Sobat Fox. Pokoknya cukup seru. Kenapa kita bilang seru? Secara orang yang punya pandangan kayak kita sebagai orang biasa nih, menganggap film ini satu hal yang taste yang cukup fresh, dengan pengolahan waktu yang timeline yang cukup lugas dan juga dengan penceritaan yang cukup gamblang begitu Sobat Fox. Ya, dan ini juga yang menarik juga di film ini tuh malah justru digambarkan melalui perspektif korban. Benar. Dan bagaimana korban kemudian berusaha menganalisis keadaan personalnya dia. Jadi Dani itu kemudian mengumpulkan semua voicemail dan email, semua teks yang kemudian diklasifikasikan satu persatu. Awalnya Doni itu memang punya tujuan untuk mencari celah hukum gitu untuk kemudian melaporkan Martha, karena kan sebenarnya ide itu keluar dari si polisi kan. Karena dia sudah berkali-kali report ke polisi, tapi polisi bilang nggak bisa karena gitu datanya kurang kuat gitu. Ya apa alasannya kayak gitu. Akhirnya dia kayak ngasih satu celah hukum gitu kepada Doni untuk kemudian bisa mengakhiri tindakan obsesif kompulsifnya si Martha, karena dia udah mulai ngancem orang tuanya Doni kan waktu itu. Betul. Agak terganggu ya ternyata kalau misalkan kita berada di sebuah lingkungan yang toksik dan juga ngerasa kalau misalkan si korban ini harus bisa keluar dari belenggu, lebih tepatnya seperti itu. Bentuk perhatian yang berlebihan dari si Martha ini. Bener banget. Duh, ini seru banget. Dan kayaknya juga kalau misalnya
perspektif korban biasanya dilihat dari sisi perempuan, ini bisa dilihat juga kalau kita pengen tahu gitu tentang seperti apa sih ketika korbannya itu adalah laki-laki. Bener banget. Ini mendapat satu perhatian khusus di Rotten Tomatoes, Sobat Vlogs, karena untuk Tomatometer sendiri dari kritikus itu memberikan penilaian adalah 97%. Wow. Kemudian dari penonton berikan nilai yang cukup tinggi yaitu 84%. Oke, jadi Sobat Vlogs semua langsung cus aja ke layanan OTT karena series ini masih diputar. Betul. Dan jangan lupa juga kalau misalkan kamu nih pengen tahu film apa yang bakal kita bahas, kita nanti akan balik lagi setelah yang satu ini ya. Betul, ini dia. Dan di tanggal 28 kemarin ada satu event spesial juga, yaitu adalah memperingati sebagai Hari Puisi Nasional ternyata. Bener banget, jadi Raurau dan Ivan udah menyiapkan film-film yang bertemakan tentang puisi dalam rangka Hari Puisi.